Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan di podcast kali ini akan berbincang atau berdiskusi dengan Bung Ridwan Alimudin, salah satu peneliti bahari atau maritim kita yang selama ini sangat konsen pada perahu tradisional bercadik Sandek. Nah, apa kabar Bung Ridwan? Alhamdulillah ini. Ya, alhamdulillah ya. Saya mengamati di media, baik di media sosial atau di media mainstream kita, bahwa beliau ini sangat sibuk menyiapkan ini dan bertemu banyak nelayan kita atau peserta festival Sandek. Yang akan menjadi pertanyaan saya adalah, yang pertama adalah apa sesungguhnya bedanya Sanderes dengan festival Sandek? Pertama itu dari segi jarak ya. Ya. Kalau dulu kan Sanderes yang paling jauh tuh kalau di Pulau Sulawesi itu Mamuju sampai Makassar. Itu kurang lebih 400 kilo. 400 kilo. 400 kilo. Cuma jarak ini menjadi pendek ketika beberapa kali Sanderes terakhir itu cuma di wilayah Sulbar. Dari Mamuju misalnya sampai ke Pulau Ali atau sebaliknya. Jadi ya separuh. Separuh ya? Separuhnya. Malah tidak sampai separuh. Ya. Nah, ini ketika ini 2 tahun vakum, Ada pandemi? Ada pandemi, terakhir kan 2019, Iya. jadi 2020-2021 itu tidak ada. Ini langsung jauh dan rute yang berbeda. Jadi yang tadinya itu ambillah kita paling jauh yang 400 kilo. Kalau di Sanderes itu pesisir. Pesisir. Ini kan melintasi selat. Iya, menyeberang Selat Menyeberang Makassar ke Kalimantan. Dan tadi pertanyaan saya juga adalah, bagaimana dengan musim misalnya? Iya. Persiapkan nelayan ini atau peserta? Jadi ini yang ini kayak 500 kilo. Jadi tambahan kurang lebih 100 kilo. Nah, adapun musim, saya tanya-tanya ke dan memang di dalam tradisi kita itu kalau habis perburuan telur ikan terbang itu mereka istilahnya itu melarung. Melarung. Jadi pergi memancing ikan karang di perairan Kalimantan. Iya. Di Dangkalan Kalimantan. Nah, ini pas ini. Pas ya? Iya. Hanya saja kan ini kalau pelarung kan ya berlayar langsung ke perairan dangkal itu di daerah istilahnya Kalor. Dangkal, mancing di lerek-lerekan, di balak-balakan. Nah, ini ya meskipun cuma ya karena kita menyeberang dan memobilisasi Peserta yang cukup banyak. Peserta jadi 35 sandek diikuti 37 kapal motor. Iya. Itu kan Massal ya? masa jadi kolosal ya? Kolosal. Ya, bisa kita mengatakan bahwa ini salah satu festival kolosal di laut Indonesia ya? Ya kalau ini mau dimasukkan ke rekor muri, Dapat. itu bisa. Dapat ya? Karena jaraknya 500. Jarak, memobilisasi pesertanya banyak. armada tradisional dalam satu waktu dan menyeberang pulau itu. Banyak lah. Bisa jaraknya masuk rekor, kemudian jumlah yang dilibatkan dalam Kemudian bagaimana ini? Karena selama ini kan sering kita berbincang mengenai apa yang diterima oleh peserta misalnya. Apa yang menjadi perhatian pemerintah kan sebagai apa istilahnya pendorongnya ini kegiatan. Iya, secara umum kan ini lomba kita biayai. Ya. Jadi ke Pasande itu kita kasih subsidi. Ya. Jadi meskipun sepenuhnya panitia tidak bisa memenuhi semua upaya perbaikan perahu, apalagi kan banyak yang rusak karena 2 tahun vakum. Ya. Jadi praktis agak tinggi perbaikan. Ya. Itu ada kita kasih. Jadi rata-rata 6 juta 7 juta untuk perbaikan. Stimulan itu semacam stimulan juga. Iya, belum uang keluarga itu 24 juta per perahu. Dulu itu cuma 3 juta per perahu. Ini sekarang 24. Jadi kalau kita akumulasi itu uang keluarga saja itu 700 juta. 700 juta. Uang solar pembelian solar karena untuk kapal akan diikuti kita kasih 1 ton. Uang kapal juga jadi banyak. Nah, kalau kami hitung itu rata-rata per perahu itu 100 juta biayanya. Karena baju kos, apa semua itu. Jadi kalau 35 sande ya 3,5 M. 3 miliar. Jadi harus itu di atas itu karena ini kan bukan cuma Sanderes ini Kak. Ini disebut festival. Jadi ada event lain. Ada event lain. Seni apa sih? Event lain di daratan Sulawesi Barat dan di Kalimantan nanti ya? Iya, kalau di daratan Sulawesi Barat ya sama seperti dulu ada kesenian apa semua kan. Luar biasa nih pakai istilah daratan Sulawesi. Daratan Kalimantan ya. Nah, nanti ada di Pasar malamnya itu ada pelepasan ribuan lampion. Di Mamuju juga. Terus di Kalimantan ada pameran, ada festival penyambutan seni kolosal itu ada tim tersendiri. Jadi betapa seriusnya ini barusan ada tim khusus yang banyak jumlahnya itu melibatkan lebih 100-an orang. Itu dikoordinir oleh Pai dan Ishak. Iya. Jadi itu yang perbedaan signifikannya ini.
apa pesan sesungguhnya yang ingin dilayarkan oleh Festival Sande ini? Karena ini melintasi 2 provinsi nih kan. Iya. Gitu. Apa kira-kira pesannya? Selain sebagai apa ya? Pariwisata misalnya. Pertama ada pesan politis bahwa Sulbar siap mendukung IKN. Oh iya. Itu pesan politisnya. Oh iya. Dan ketika ini diidekan, ternyata ada landasan sejarahnya. Iya. Kan ada lagu Tengah-Tengah Lopi. Tengah-tengah Lopi. Tengah-tengah Lopi na Lambaliwan di Lalute. Nah, menurut beberapa itu Lalute itu Kalimantan. Kerajaan Kuta. Menyeberang itu menunaikan hajatnya. Dan saya dihidangkan kerbau hitam tanda kutip. Cuma saya tidak mau makan. Jadi dari menggunakan perahu Panjajab. Nah, ini yang beberapa hal yang bisa misalnya. Di Tengah-Tengah Lopi itu Panjajab ya? Panjajab. Nah, saya baca bukunya Pak Adrian Belapian. Ada ditulis Panjajab. Itu ternyata perahu yang umum digunakan para bajak laut dulu. Ya. Cuma ya bajak laut jangan langsung istilahnya yang kayak di Pirates of Caribbean gitu ya. Iya. Jadi itu memang armada perang. Ada perang. Pangjajab kalau ditulisannya Pangjajab, kalau orang mana bilang Panjajab. Jadi itu nostalgianya itu. Yang menurut saya baca dianya Pak Saiful Sindra itu lagu ini tercipta lebih 300 tahun silam. Karena kan bisa dilihat dari perahunya. Iya. Ketika dia digunakan pada tahun berapa. Kan ada evolusi kita juga kan di perahu. Iya, yang jelas perahu Panjajab itu sudah punah. Punah kan? Sudah punah. Dan memang untuk dipakai berperang di laut, itu dia semacam ya kayak sampan panjang, perahu panjang, karena yang untuk menggerakkan itu dayung. Jadi itu semacam narasi besarnya pelayaran yang juga memberi semangat ke teman-teman kita untuk membangun narasi itu. Kemudian yang menarik juga bagi saya, Bung Ridwan ini, kita kan juga sering membincang mengenai pelestarian Sande yang melibatkan para orang tua yang kemarin ini banyak meninggal dan sebagainya, meninggalkan kita semua. Kira-kira dalam festival ini itu akan melibatkan kelompok usia seperti apa? Karena kan ini pewarisan juga ini kan? Pertama kita tidak sampai sedetail itu untuk mensyaratkan, tapi harapan kami dengan sendirinya itu akan melibatkan. Ini juga menjadi semacam bahan renungan. Iya. Ini kan dikatakan Sande, saya bisa pastikan sekarang Sande original itu tidak sampai 20. Praktis kan dalam kegiatan harian ini kan penggunaan Sande tidak seberapa. Iya, betul. Nah, di sisi lain kalau kita cuma mengandalkan Sanderes, itu kan cuma event tahunan. Iya. Hitunglah sekarang ini ada 35 Sande yang betul-betul dalam harian itu mengemudikan Sande karena ini itu enggak sampai seperempat. Nah, kalau itu meninggal, itu yang saya maksud tadi. Itu kan jadi pertama yang ini juga saya bersyukur karena ada hal baru yang di sini. Kami mengikut sertakan 7 perahu layar Sande tradisional yang asli, masih ori gitu original. Itu didapat dari mana itu? Masih ada? Yang tersisa. Masih tersisa ya? Tersisa. Jadi itu banyak di Pambuso atau ada di Rangas? Tinggal di Pambusuang. Di Majene itu sudah tidak ada. Nggak ada ya? Itu ada satu karena yang ada satu pemilik perahu itu Angam Pamase, kan dia punya Pamase 1 dan 2. Nah, ketika harga telur ikan terbang naik, yang satu perahu Sandenya lomba itu dia modif untuk jadi perahu penangkap ikan. Makanya ada ini. Coba yang tidak ada itu di Majene semuanya sudah tidak ada Sande. Tersisa di Pambusuan saja. Jadi itu yang kita gunakan. Nah, dia tidak lomba kecepatan, Kak. Kita kompetisinya itu siapa yang paling bisa menampilkan Sande original, yang otentik, yang menggunakan properti-properti yang masa silam, sosoran-sosoran. Yang misalnya dia sekarang kan pakai tasi ya, tali temalinya. Betul. Nah, kalau ada yang pakai rotan, itu parameter itu kita akan nilai. Jadi ada checklist nanti untuk menilai itu? Iya, dan harapannya itu supaya anak-anak muda ini ketika itu melihat itu, kita bisa jelaskan inilah Sande yang dipakai dulu ke Kalimantan, ke Padang, apa semua. Bukan Sande yang lomba. Kalau yang Sande lomba kan baru muncul awal tahun 2000-an. Jadi kita tidak mau ada salah paham di situ, makanya harus ikutin. Terkait mengenai upaya pelestarian kita ini, apa kegiatan-kegiatan di daratan ini akan dari beberapa titik dari Silopo sampai Mamuju ini khususnya? Jadi yang kan kebetulan kami sudah rapat juga dengan Pemkab Majene. Jadi karena Majene ini yang paling sering, 3 kali tidak salah. Ini sama start. Jadi di Kota Majene, di Palipi sama di Deking. Jadi kemarin itu pertama
yang tadinya itu pesta rakyatnya ini Agustus, Iya. itu idenya dipindahkan ke September. Majene. Jadi Di titik mana? Di titik mana? di sepanjang pantai itu Tanjung Batu itu yang biasa memang setara apa. Iya, iya. Jadi nanti ini warga di situ akan menyiapkan makanan untuk para pasande. Pesande. Dan masyarakat yang datang. Iya, pasande. Jadi nanti makanannya itu kalau kelihatan misalnya kami minta itu diturunkan. Diturunkan. Terus nanti setiap meja, oh ini sandenya Surya Persada apa semua. Jadi masing-masing pasande Ada nanti prasmanannya ada ceritanya. prasmanannya Iya, dan iya. setiap sande kan nanti ada gelangnya. Betul. Jadi akan kelihatan mana pas sande betul, mana yang mengaku-ngaku. Jadi barusan itu nanti ada ini gelang pengenal. gelang nih. Jadi akan ada tertulis Festival Sande sama pelaut atau peserta. Iya, iya. Panitia ada juga, itu membedakan. Dan event kesenian malam ada seni tradisi akan ditampilkan itu. Jadi yang untuk di darat. Terus kalau di Majene juga ada nanti kayak kuis-kuis perihal pengetahuan lokal tentang sande yang pesertanya anak-anak. Anak-anak, Jadi itu Bang Tamrin yang koordinir. Ya. Jadi misalnya kalau bagian ini apa istilahnya? Kalau istilah apa palato mana yang dimaksud nanti Betul, akan ya. ada itu. Jadi permainan pasel dan sebagainya mungkin Iya. ya. Kemudian yang menarik juga ini adalah bahwa perahu-perahu kita ini akan melintasi Selat Makassar dan di sepanjang lautan itu dari Sulbar dari Mamuju ke Kalimantan ini itu mereka akan melakukan apa di sepanjang rute yang keras ini kan? Iya. Ya. Jadi dulu kan waktu ide ini pertama kali muncul dan saya dikontak teman-teman wartawan, Iya. saya bilang agak mustahil itu kalau lomba menyeberang. Iya, Pertama kan ini tidak pernah dilalui. Betul. Terus antara daratan dengan itu kan jauh, itu tidak ada patokan. Beda kalau di sini kan kelihatan, oh itu di sana Majene, itu Pambuang, Betul, tanda-tanda di darat. Iya, iya. Nah ini tidak ada, jadi belum pertimbangan arus. Ya itulah yang. Nah makanya ketika saya dikontak untuk ikut terlibat, saya mengusulkan jangan lomba, ditonda ke Kalimantan karena berbahaya kalau lomba itu berbahaya sekali karena bisa. Ditonda artinya nanti itu layar akan dilipat dan sebagainya. Iya, jadi secara umum ini idealnya kan ditonda jadi kapal motor menarik sande. Iya. Tapi kalau anginnya bagus, itu sande berlayar sendiri. Berlayar sendiri. Tapi kalau misalnya Malino, misalnya tidak ada angin, ya ditonda Oh iya. di situ. Jadi bukan berlomba. Karena laut lepas ini kan? Iya, nah hari misalnya tanggal 4 ya tanggal 5 tanggal 4 September kita akan meninggalkan Mamuju itu rencana jam 3 dini hari. Iya. Targetnya Pak Pulau Ambo. Iya. Jadi kita upayakan tidak tiba sebelum gelap karena ya ini kan kita membawa hitunglah lebih 70 perahu. Iya. Nah, Ambo kan sempit. Nah, kita akan cari tempat untuk berlabuh misalnya beberapa 70 perahu itu ada ya. So, ini kayak pengarang pasukan gitu. Tujuhnya karena 35 sande dan 37 kapal motor. Kan ada 2 kapal panitia. Iya, iya. Nah, rencana juga kita dikawal kapal perang Angkatan laut ya. Angkatan Laut. Ya. Lalu ketika ini sampai di Kalimantan apa yang mau dilakukan di sana? Iya, jadi tiba di Ambo. Atraksi sande mungkin di sana. Tiba di Ambo, besok lanjut ke Salisingang. Iya. Dari Salisingang. Oh di Ambo nggak ada nggak ada. Tidak ada, karena kita tidak bisa target jam berapa tiba persisnya. Oh ya, betul sekali. Terus ke Salisingan hari tanggal 5, terus tanggal 6 dini hari kita menuju ke Pulau Kalimantan. ke Manggar. Iya. Nah harapannya itu tiba Manggar Batakan gitu ya? Iya di Balikpapan Timur ya. Itu kalau tiba malam kayaknya tinggal 6 malam, itu belum ada kegiatan. Nanti besok selesai sholat subuh, kita minta semua sandek sama kapal motor yang tadinya berlabuh keluar dulu, barang 2 kilo, 3 kilo. Iya. Karena ada kegiatan Maroma pas sande, ceritanya menyambut masyarakat di sana. Iya, masyarakat, pemerintah, wali kota, terus ada juga Pak Gubernur apa semua. Oh iya. Menyambut kedatangan. Tanggal berapa itu? Tanggal 7. Tanggal 7. 7 pagi. Ya. Jadi itu Maroma pas sande, dan itu ya, tim kesenian garap. Iya. Kalau saya nanti saya Maroma saja ya. Insya Allah. Itu kan ya. Nah, tanggal 8 segitiga lomba. Terus tanggal 9 itu Pak Presiden. Nah, ini tanggal 9 karena kan ada Haornas. Iya, betul. Hari Olahraga Nasional yang juga dihadiri Pak Jokowi. Nah, ketika pertemuan pekan lalu itu antara Pak Menteri Olahraga dengan Pak Pejabat Gubernur Sulbar dengan Wali Kota Balikpapan, Pak Menpora minta sekalian pasca itu supaya Pak Jokowi bisa deh.
hadir ini melihat Sande. Iya. Nah, makanya setelah itu kami sudah langsung fixkan ini. Jadi memang sesuai prediksi rencana awal kan 1 September berangkat. Iya. Nah, karena ada skenario yang harus memang kita anu itu tanggal 9, ya kita berangkat tanggal 31 supaya Bisa connect. Iya, karena harapannya itu Kak setelah lomba segitiga sore sampai malam itu kita mau koordinir pas Sande untuk besok. Iya. Jadi kan Pak Sandi akan terlibat ini di pementasan ceritanya, jadi pemetaannya itu akan diatur sedemikian rupa. Itu alhamdulillah mudah-mudahan ini betul-betul terwujud, dan saya membayangkan itu biasa kan Pak Jokowi langsung turun sawah atau apa kan, ya mungkin dia langsung mau naik Sande. Itu harus disiapkan yang baik. Itu. Ya. Kemudian untuk generasi muda kita ini. Iya. Ya. Apa kontribusi yang bagi mereka ya, atau apakah sekedar mereka dilibatkan menjadi panitia atau gimana? Iya, dan ini kan saya merasanya karena ini kan saya pribadi ya, diberi otoritas untuk menentukan tim sendiri. Iya. Jadi ini saya libatkan semua anak muda. Iya. Kecuali Bung Nasa saya sudah berkeluarga, yang lain itu ya belum. Panitia lapangan itu soalnya penjaganya bala-balakan harus dia. 20 orang itu anak muda semua. Iya. Dan itu terkoneksi atau nyambung dengan idenya Pak Gubernur yang mau membuat Yayasan Sande. Jadi harapannya itu ke depan ini jangan lagi pemerintah yang terlibat. Jadi nanti vendor Sande itu ke depan, yayasan itu. Yayasan itu, Nah, itu harus di anak muda. Ini kami sudah siapkan kadernya. Betul. Karena ini yang membeda juga dengan sandere-sandere sebelumnya. Itu kan panitia yang bergerak persiapan sampai 1 bulan sebelum itu kan saya dengan horse. Iya. Apa keliling apa semua kan menginformasikan, mencari uang juga itu. Nah, nanti 1 bulan itu baru melibatkan beberapa pelaut yang kita akrab. Iya. Itu 3 orang, 5 orang. Iya. Cuma ini kalau kita langsung pelaut itu beberapa hal mereka belum bisa, misalnya menginput data, komputer apa semua kan syuting, itu yang tidak dimiliki. Iya, betul. Nah di sisi lain sekarang ini yang karena ini kan harus manajemennya modern apa semua, itu kita libatkan kader-kader. Makanya ini persiapan ini saya lebih banyak di sini. Ya saya cuma pergi di awal mendata, sisanya itu teman-teman yang turun. Saya tidak terlalu karena kalau ketika saya ikut turun ya pasti kan saya yang bicara. Betul. Tapi kalau saya tidak ikut, mereka sendiri yang menyelesaikan itu. Jadi nanti ada hal-hal tertentu baru saya turun itu. Kemudian bagaimana respon yang dilihat ketika dalam persiapan ini dengan peserta? Oh ya, responnya seperti biasa, dalam arti ya ada dinamika juga, kan itu wajar. Cuma ya ini kan karena ini persiapannya dipres sedemikian. Dan dipres dan kemudian lebih menantang kan? Iya, itu juga, dan ya kan bilang pasan, jauh ini anak ini apa tuh banyak kan. Salah satu contohnya Kak, ini kan kita sudah sebar hadiah ya. Ini dalam bahasa daerah saya lihat. Iya. Kalau kita cuma lihat hadiah, itu kan nilainya tidak jauh berbeda dengan 2019. 30 juta apa semua kan. Dulu kan tidak salah 25 atau 30 juga. Itu yang dilihat. Nah mereka padahal yang sekarang itu ada uang keluarga 24 juta. Di luar hadiah. Di luar hadiah. Betul. Cuma ya mereka kok sama tuh banyak yang tidak puas. Kita tidak usah ikut kalau begitu hadiahnya. Tambah. Saya bilang kok ini padahal kita sudah tambah ini 20 juta. Jadi ya setelah ada masukan-masukan katanya ya karena kalau 24 juta itu kan cuma pas Sande yang terima. Ini bagaimana kasihan yang pemilik perahu. Iya betul. Yang banyak mengongkosi tapi dia cuma mengandalkan jatah hadiah. Dan belum tentu juara 1. Betul. Jadi kita terima masukan-masukan dan minta dinaikkan. Alhamdulillah kita sudah ada nanti sore ini kita sudah mulai bagi informasi hadiah terbaru. Itu jadi hal-hal seperti itu Kak yang yang terjadi. Yang jelas ya kita sebagai panitia menerima masukan. Tapi di sisi lain panitia peserta juga jangan ya kan kalau di mana-mana lomba itu kan ya keputusan akhirnya di panitia ketika melihat ini penganggaran apa. Betul. Jadi kalau misalnya harus naik 1 miliar hadiahnya tidak bisa juga kita lihat anggaran kan. Betul. Karena ini ketika ada tambahnya itu sudah lebih 200 juta. Sudah ya. Artinya sudah lebih bagus lah lebih nilainya. Ya kalau kita mau jujur
Oh, ini sudah jauh sangat lebih tinggi. Sudah, ya. Cuma karena kelihatan bedanya karena nambah 100 kilo dan nyebrang ya kelihatan di situnya. Padahal di sini meskipun 500 kilo itu yang lomba itu kan cuma separuh. Misalnya nyebrang. Cuma ya kita tetap perhitungkan itunya kan. Dan itu sudah kita penuhi semua. Dan seperti ini kan ada nanti medali. Biasanya kan kalau goes ada medali dari logam itu, nanti ada pasan. Dia bisa digigit kalau sampai. Jadi salah nanti di hari terakhir itu ada pengalungan medali ke semua pasan deh. Kalau per hari ini sudah berapa persen di tingkat peserta persiapan? Beda-beda, tapi kalau kita bisa rata-rata kan ini kan 70 sampai 80% ini. Tinggal yang di panitia ini kan sponsor tidak bersamaan masuk. Jadi misalnya ini kan sudah ada yang sebagian besar sudah fix. Ada juga yang sedang progres, ini ada 16 perahu. Nah ini yang sisanya kita masih nunggu. Makanya ini batasnya kan besok tanggal 20 dan nanti malam kita ada rapat online dengan Pak Gubernur untuk memfiskan. Khususnya ke sponsor karena kita harus kasih deadline karena ini kita mau kerja layar. Betul sekali. Karena kalau ditunggu sampai kan ini karena mungkin, ini lama juga prosesnya. Jadi sementara tim layar itu sudah mulai kumpul, yang sudah bisa dikerjakan itu nama-nama perahu. Itu yang sekarang berlangsung. Tapi layar kan dikerja di sini ya? Di Wono. Di Wono ya? Jadi yang ada temannya sejak dulu memang terlibat itu untuk cetaknya dan sudah mulai dikumpul ini dan dicetak di Wono, di semprot ya. Jadi para pemirsa Dengadi, Festival Sande ini akan menjadi ornamen baru dalam upaya pelestarian. Kan ini bukan sekedar memfestivalkannya, tapi memperkenalkannya, lalu ada nilai-nilai edukasi yang lebih penting bagi generasi muda ya, seperti NASA dan kawan-kawan ini. Kemudian yang terakhir mungkin Bung Ridwan, apa harapannya nih, khususnya bagi anak-anak muda atau pewaris dari Sande ini sendiri di tingkat peserta? Kan itu yang sering kita khawatirkan, jangan sampai apakah kelanjutan Sandek ini hanya akan berakhir di festivalnya atau di Sanderesnya kan? Kalau di level peserta atau posas itu kan mereka kadang praktis saja Kak. Kalau kebetulan ada anaknya yang tidak sekolah dan dia mau itu. Dia mewariskan gitu. Nah ini akan beda kalau perspektif kita. Nah perspektif kita kan seperti ini kan ada 7 Kak Sandek. Itu bisa dinaiki. Jadi kami akan buka, ini mungkin besok sudah kita sebar form online-nya, siapa yang mau ikut, karena kita harus data. Jadi ada 7 Sande, 1 Sande itu bisa naik 3 orang. Yang non lomba. Karena dia ada lewa-lewanya, ada semacam terasnya, terus dia relatif aman. Itu jadi rata-rata per hari itu kita bisa non pelaut itu atau anak muda atau apa. Kita utamakan jurnalis, fotografer, peneliti, itu 21 orang. Bisa ikut ya? Bisa ikut dalam 1 hari. Jadi nanti kita tinggal belum full kuota tuh? Belum. Jadi ini kan belum ada kita. Insya Allah besok kita sebar Yang jelas Pak Gubernur sudah daftar. Dia mau naik dari Deking ke Mamuju. Pak Gub. Saya daftar juga lah. Jadi nanti kita pilih, nanti kita tawarkan. Tanggal berapa tuh? Etape-etape ini. Dan gratis. Kalau ada yang mau kasih sesuatu, kasih ke pas Sandeknya. Oh gitu. Jadi misalnya baju koska atau membeli rokok, terserah. Kalau kita dari panitia menggratiskan. Tapi kalau ada yang mau ini semua ya kasih ke pas Sande. Jadi itu dan itu akan kita evaluasi juga, tanya ke yang naik bagaimana Pak ini, apakah pelayanannya bagus apa, karena itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi kami kesampaikan ke Pak Sande keramatahan atau kalau kita istilahkan hospitality-nya itu akan dinilai. Jadi kan jangan sampai ada yang Pak Sande kan ketika dia ada yang tanya baru dia marah-marah satu letup apa tuh, itu akan mempengaruhi. Jangan ditanya kalau baru sampai di pantai kan. Terus apakah dia dengan terbuka kalau Anda Kak Hadi mau mengetes sebagai pengemudi? Gitu ya. Dia terbuka untuk itu akan kita nilai. Karena itu kesempatan itu untuk mempelajari ini. Karena kalau kita berharap pada proses alami itu agak susah. Jadi memang kita harus ada semacam dari luar yang kontribusi atau semacam ide-ide seperti ini. Karena kalau kami lihat di Eropa kan di beberapa negara maju itu lebih ke pendidikan karakter, kebanggaan akan nenek moyangnya. Yang akan mempengaruhi si anak muda ini untuk lebih percaya diri. Bangga dengan itu kan? Iya, bukan untuk jadi pas Sande
dalam arti harfiah, lain enggak. Jadi seperti itu. Kan pasti pengalaman luar biasa, misalnya Kak Adi yang cuma lihat di foto atau matimban, tapi ternyata dia mencoba langsung dan diceritakan ke anaknya. Itu kan si anaknya, oh bapak saya pernah itu Mas Sande apa? Kalau cuma ikut saja dari decking saja kan gitu. Gitu Kak, dan ini juga teman-teman kan dia sekarang main media sosial. Itu pasti masif anunya karena dia akan masukkan ke TikTok, ke Reel, Instagram, dan dengan sendirinya itu ya saya sering sampaikan bahwa kalau kita di Sulawesi Barat itu kita cuma punya Sande ini sebagai soft power-nya. Kalau Korea kan punya K-pop, Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood kan, yang bukan senjata dalam arti fisik. Nah kita ini ya bukan keris, tapi ini Sande untuk dalam arti diplomasi, karena diplomasi kebudayaan. Lebih ke situ Kak, diplomasinya sekarang. Oke, terima kasih Bung Ridwan, dan bagi teman-teman panitia festival ini kita tetap berharap ini dimatangkan betul, karena festival Sande ini bisa kita katakan sebagai reduplikasi dari Sande di masa lalu yang melayari Selat Makassar. Kalau selama ini kan kita hanya menontonnya di perairan ini, di pesisir kita di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, tapi ini kan menunjukkan ketangguhan mereka sebagai pelayar yang memang menurut Pelras itu sebagai nelayan-nelayan yang tangguh di masa lalu. Terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan Festival Sande tahun 2022 ini yang telah kita tunggu-tunggu sejak 2 tahun terakhir ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua orang bergembira dengan perayaan ini. Terima kasih Bung Ridwan dan teman-teman panitia Festival Sande dari Nusa Pustaka Pambusuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.